Akhirnya setelah 19 tahun, Indonesia mendapatkan kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan tersebut didapatkan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di GBK Jakarta dengan skor 1-0. Namun ada salah satu yang menarik selain kemenangan itu sendiri, komposisi timnas Indonesia yang diisi setidaknya hampir 50% pemain naturalisasi. Kita bicara apakah pemain-pemain naturalisasi itu membawa dampak yang positif. Ya, memang ada dampak positifnya. Tapi sebagai pengamat saya juga khawatir ya, karena kan sebetulnya tugas dari PSSI itu adalah untuk menaikkan mutu kompetisi domestik. Sehingga Indonesia itu punya sources pemain untuk tim nasional itu betul-betul murni pembinaan yang dilakukan oleh PSSI lewat kompetisi domestik, dan itu yang sudah disyaratkan oleh FIFA. Nah, naturalisasi yang natural silahkan saja. Kalau ada orang berdarah Indonesia mau datang untuk membela Indonesia, silahkan, kita tangan terbuka. Tapi bukan seolah-olah PSSI ini terus saja menggeber program naturalisasi demi prestasi. Prestasinya yang mana? Sampai kapan? Misalnya sampai katakanlah nanti Erick Thohir mengatakan kalau kita lolos ke Piala Dunia baru naturalisasi, artinya 20 tahun mendatang Indonesia pasti akan terus melakukan program naturalisasi dan mengabaikan program-program development yang sudah digariskan oleh FIFA. Itu yang saya khawatirkan. Tidak mau dikotomi pemain Indonesia, pemain naturalisasi. Kalau saya selalu melihat siapapun yang ingin membawa merah putih, ya ada turunan Indonesia, ya saya menganggap itu pemain Indonesia. Artinya kalau kita juga hanya senang sampai hari ini, ya kita nggak akan terus berkembang. Penampilan Indonesia yang bisa back to back lawan Vietnam ini karena satu, kecerdasan taktikal STY, atau satu, sekali lagi, kehebatan dari Ketua Umum PSSI memberikan support di belakang layar terhadap timnas Indonesia. Lewat apa? Proses naturalisasi yang 8 pemain ini. Ini kalau diaspora langsung banyakkan datang gitu sampai starting 11-nya bakal diaspora semua, yang pemain Liga 1 harus kayak gimana sih Pak? Harus bekerja lebih keras lagi. Atau emang ada kebijakan nih dari Enggak perlu kebijakan kayak gitu, karena ini adalah pemain Indonesia, punya paspor Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama. Yang terbaik harus main, titik. Karena kita semua Indonesia. Ya, jadi jangan dilihat warna tampangnya dan lain-lain. Selama kita punya paspor Indonesia, kita orang Indonesia. Iya, setuju. Udah punya Ya KTP loh. Iya, udah punya KTP. Jadi mau alasan apa lagi? Nggak ada alasan. Iya, udah pakai peci lagi. Ujung-ujungnya kalau seandainya kita lolos, yang happy siapa? Kita. Exactly. Jadi nggak usah banyak cincong. Jadi nggak usah pakai kebijakan setengah-setengah ya? Nggak ada. Penantian, kerinduan itu sudah terbuka. Bahwa Tom dan Ragnar akan melakoni debut internasional mereka bersama dengan tim Merah Putih, tim Garuda kita. Dalam pertandingan kedua, setelah pertandingan pertama kita menang, sekarang pertandingan kedua melawan Vietnam. Ini pertandingan krusial bagi kedua tim, baik tuan rumah Vietnam atau Indonesia. Karena Vietnam dituntut harus bisa menang, tidak boleh imbang, tidak apalagi kalah. Karena disinilah penentuan mereka, kalah habis mereka. Makanya kalau menang, ada persaingan dengan Indonesia. Nah, Indonesia juga kalau menang, mantap, bisa mendampingi Irak untuk pertandingan selanjutnya di putaran ketiga. Karena dengan kemenangan ini, saya rasa tuh 99% kita sudah bisa lolos. Karena kita tinggal mengamankan 2 laga di kandang. Ya, draw aja melawan Irak dan menang melawan Filipina, kita aman. Nah, itulah saya pikir yang akan diharapkan oleh Shin Tae-yong dari Tom Hee. Selain itu juga, jika para pemain Indonesia ingin mengatur tempo, ya pemain seperti Tom Hee sangat dibutuhkan. Karena di pertemuan pertama terus terang, para pemain Indonesia tidak bisa mengatur irama permainan. Mau main high tempo sulit, mau main agresif juga agak berat, karena para pemain Vietnam terus terang mainnya kasar ya. Ekstra agresif ya, sedikit-sedikit tangannya gerak, sedikit-sedikit kakinya diangkat tinggi ya, gak gampang juga bagi para pemain. Tapi kalau punya pemain skillful seperti Tom Hee, nah ini tentu akan berat bagi mereka, dan kemungkinan mereka akan lebih banyak melakukan pelanggaran. Jika mereka lebih banyak melakukan pelanggaran, potensi pemain Vietnam mendapatkan kartu merah lebih besar. Ya, walaupun kita harapkan Vietnam nanti sportif aja ya. Kalau sudah kalah skill ya, kalah dari segi kualitas ya gak usah juga lah main kungfu ya.
Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Shin Tae-yong ingin patahkan kutukan 20 tahun tak pernah menang lawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berambisi mematahkan rekor buruk timnas Indonesia saat bertandang ke markas Vietnam. Statistik selalu bisa berubah, kami kali ini kami bisa memecahkan rekor tersebut dengan meraih kemenangan besok, ucap Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers jelang laga di Hanoi, Vietnam, Senin, 25/3. Timnas Indonesia memang memiliki rekor buruk saat bertandang ke markas Vietnam. Setidaknya selama 20 tahun terakhir, skuad Garuda tak pernah berhasil meraih kemenangan. Kini Shin Tae-yong berambisi mematahkan catatan tersebut saat timnas Indonesia bersua Vietnam di match keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa malam. Shin Tae-yong juga menegaskan dirinya membuat sejarah baru untuk timnas Indonesia dengan meraih kemenangan di markas Vietnam. Timnas Indonesia memang bakal meladeni permainan Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa malam mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini sejatinya timnas Indonesia memiliki modal berharga yakni 2 kemenangan terakhir saat bersua Vietnam. Yakni kemenangan pertama diraih di ajang Piala Asia 2023, Qatar. Kala itu, timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam Bahar lewat titik putih. Kemenangan selanjutnya baru saja diraih oleh timnas Indonesia saat menjamu Vietnam di match ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis lalu. Di laga tersebut, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Vietnam berkat lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dengan kemenangan tersebut membawa timnas Indonesia bertengger di posisi 2 klasemen grup F. Nasib pelatih timnas Vietnam di ujung tanduk, tekanan pemecatan menguat jelang laga kontra Indonesia. Hasil laga kontra Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat menyelamatkan nasib pelatih tim nasional timnas Vietnam Philippe Troussier dari tekanan pemecatan. Suporter Vietnam meminta Troussier ditendang dari kursi pelatih menyusul hasil minor dalam sejumlah pertandingan yang dilakoni. Vietnam di bawah besutan Troussier memang tak bernasib baik seusai pada tahun 2024 selalu menelan kekalahan. Vietnam selalu tumbang dalam 5 laga yang dilakoni pada tahun 2024 ketika melawan Kirgistan, laga persahabatan, Jepang Piala Asia 2023, Indonesia Piala Asia 2023, Irak Piala Asia 2023, dan Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama menghadapi Indonesia di penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 itu menjadi titik puncak kekecewaan para penggemar kepada Troussier. Kini, jelang pertemuan kedua menghadapi Indonesia, suporter kembali menggaungkan pemecatannya. Pertemuan Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Media Vietnam, Soha, melaporkan, Troussier bakal dipecat menjadi pelatih Vietnam seandainya The Golden Star tersingkir dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan timnas Indonesia pun sangat krusial bagi Vietnam. Pasalnya, armada Troussier mesti meraih hasil positif untuk menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 3 laga sebelumnya di penyisihan grup F, The Golden Star hanya meraih 1 kali kemenangan saat melawan Filipina 0-2. 2 laga sisanya, melawan Irak 0-1 dan Indonesia 1-0, Vietnam mengalami kekalahan. Vietnam masih memiliki 3 kali pertandingan, masing-masing melawan Indonesia kandang, Filipina kandang, dan Irak tandang. Jelang laga kontra Indonesia, Troussier sibuk mempersiapkan skuad Vietnam. Di tengah tekanan dari pendukung Vietnam, Soha mengabarkan, Troussier memutuskan menutup pintu bagi media dan membiarkan skuad Vietnam berlatih secara privat pada 23-24 Maret tahun 2024. Ini berbeda dengan kebiasaan Troussier. Biasanya, pelatih berumur 69 tahun itu mengizinkan media melakukan wawancara kepada para pemain The Golden Star. Makin ganas, timnas Indonesia resmi diperkuat Tom Haye dan Ragnar saat lawan Vietnam.
dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Hal itu sebagaimana disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Sudah bisa Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bermain melawan Vietnam, kata Nova saat dihubungi. Kehadiran Tom Haye dan Ragnar menjadi kabar baik di tengah kondisi timnas Indonesia yang mencemaskan. Skuad Garuda oleng karena sejumlah pemain cedera, sakit, dan akumulasi kartu. Tom Haye sebelumnya sempat memberi sinyal bakal tampil saat timnas Indonesia bertandang di markas Vietnam. Hal itu disampaikan Tom Haye setelah laga timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK, Kamis kemarin. Iya, akan main. Saya harap semua berjalan lancar sehingga saya bisa bermain, ucap pemain Sek Hirenvin itu. Dengan kehadiran Tom Haye, lini tengah timnas Indonesia diharapkan menjadi lebih kreatif, karena ia memiliki kemampuan untuk menjadi motor serangan tim Garuda, apalagi dengan pengalamannya bermain di Liga Belanda. Sementara itu, kehadiran Ragnar diharapkan dapat membuat lini depan timnas Indonesia menjadi lebih ganas. Pasalnya, ketajaman lini depan menjadi masalah Shin Tae-yong selama ini. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar diharapkan dapat membantu timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Vietnam, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia.